Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo serta sosok yang berjasa besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Namanya begitu terkemuka di Indonesia. Meskipun begitu, ada beberapa orang yang salah dalam menjelaskan tokoh ini. Pada umumnya, kesalahan pemahaman mereka terjadi karena perbedaan referensi dan sumber sejarah. Beberapa kekeliruan tentang nama asli dari Sunan Gunung Jati misalnya. Ada yang menganggap bahwa nama asli Sunan Gunung Jati adalah Fadilah Khan atau Fatahillah, Panglima Tentara Demak asal Samudra Pasai. Ada juga yang berasumsi bahwa nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syekh Zain bin Sayyid Raden Suta Maharja bin Syekh Maulana Ishaq. Padahal dalam catatan sejarah Cirebon yang tentunya lebih valid tidak ditemukan keterangan seperti itu. Menurut sejarah Cirebon, nama asli dari beliau adalah Syarif Hidayatullah yang kemudian lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Mengenai silsilah Sunan Gunung Jati, sejarah Cirebon dengan jelas mencatatnya. Sunan Gunung Jati nasabnya dapat diurut hingga ke Rasulullah SAW. Dari garis ayah, Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam atau Nurul Alim dari Bani Hashim. Sedangkan dari garis ibu, beliau merupakan putra dari Nyi Rara Santang atau Syarifah Mudaim binti Prabu Jayadewata atau Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati adalah Sultan Cirebon pertama, sekaligus juga sebagai anggota Wali Songo yang mendakwahkan Islam di wilayah barat Pulau Jawa, bahkan hingga Lampung di Pulau Sumatera. Selama hidupnya, Sunan Gunung Jati yang memiliki usia hingga 120 tahun, pernah menikah dengan 6 orang wanita dari berbagai suku dan bangsa. Adapun penjelasan mengenai 6 istri Sunan Gunung Jati yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nyi Mas Babadan. Menurut Pangeran Sulendraningrad, Nyi Mas Babadan adalah istri pertama Sunan Gunung Jati. Keduanya menikah pada tahun 1471 Masehi. Nyi Mas Babadan merupakan putri Ki Gede Babadan. Mengenai tokoh Ki Gede Babadan, dipercaya sebagai seorang penguasa daerah yang bernama Babadan. Daerah Babadan yang dimaksud dalam tulisan tersebut hingga kini memang masih kontroversi. Dasuki dalam buku sejarah Indramayu menyebutkan bahwa Babadan terletak di Indramayu. Sementara menurut Wahyu dalam naskah Kuningan disebutkan bahwa Babadan adalah suatu daerah di Banten Girang. Ki Gede Babadan adalah anak Maulana Huda Baghdad yang membangun Pedukuhan Babadan dan menyebarkan Islam di wilayah Banten. Ki Gede Babadan dalam naskah ini juga disebut sebagai kakak Pangeran Panjunan atau Syarif Maulana Abdurrahman. Pangeran Sulendraningrad menambahkan bahwa Nyi Mas Babadan wafat pada tahun 1477 Masehi tanpa meninggalkan keturunan. Kedua, Nyi Mas Kawunganten. Nyi Mas Kawunganten adalah istri kedua Sunan Gunung Jati. Menurut Arya Carbon dalam naskah Purwaka Caruban Nagari, bahwa 2 tahun sebelum wafatnya Nyi Mas Babadan, yaitu pada tahun 1475 Masehi, Sunan Gunung Jati menikahi Nyi Mas Kawunganten, putri Sang Surosowan anak Prabu Siliwangi. Dari pernikahan ini, Sunan Gunung Jati dikaruniai 2 anak, yaitu Ratu Winaon pada tahun 1477 Masehi dan Pangeran Sabakingkin atau Maulana Hasanuddin pada tahun 1479 Masehi. Ketiga, Ratu Pakungwati. Setelah melanglang di daerah Banten, Sunan Gunung Jati dipanggil pulang ke Cirebon oleh uaknya Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabumi atau Cakrabuana. Sehingga pada tahun 1479 Masehi, Sunan Gunung Jati dinikahkan dengan Ratu Pakungwati yang merupakan putri uaknya sendiri, yaitu Pangeran Walang Sungsang yang kala itu menjabat sebagai penguasa Cirebon. Perkawinan yang ketiga Sunan Gunung Jati ini jelas menandakan bahwa kekuasaan atas Kesultanan Cirebon dialihkan sepenuhnya kepada Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, Pangeran Walang Sungsang melimpahkan urusan pemerintahan sekaligus misi Islamisasi Pasundan kepada keponakannya.
Yang keempat, Syarifah Baghdad atau Nyimas Rarajati. Masih menurut Sulendraningrat bahwa pada tahun 1484 Masehi, Sunan Gunung Jati menikah kembali dengan Syarifah Baghdad, adik dari Maulana Abdurrahman Baghdadi, dan dianugerahi dua putra yaitu Pangeran Jaya Kelana pada tahun 1486 Masehi dan Pangeran Brata Kelana pada tahun 1489 Masehi. Dalam naskah Mertasinga, istri Sunan Gunung Jati yang melahirkan Pangeran Brata Kelana dan Jaya Kelana adalah Nyimas Rarajati, putri Ki Gede Jati. Dalam kitab Purwaka Caruban Nagari, tokoh Ki Gede Jati atau penguasa atau pemuka di Gunung Jati identik dengan Syekh Nurjati, yaitu ulama dan penyebar Islam yang memiliki kekuasaan dan pesantren terawal di Gunung Jati. Memahami dari uraian perkawinan keempat Sunan Gunung Jati di atas, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Syarifah Baghdad atau Nyimas Rarajati adalah usaha Sunan Gunung Jati dalam membangun relasi dengan sesama penyebar Islam di wilayah Cirebon, sehingga nantinya misi Islamisasi yang dilancarkan pemerintah Cirebon mendapat bantuan penuh dari para penyebar agama Islam yang sudah lama eksis di Cirebon. Yang kelima, Putri Ong Tien. 1 tahun selepas menikah dengan Syarifah Baghdad, Sunan Gunung Jati menikah kembali dengan seorang putri yang berasal dari keturunan dinasti Ming, seorang putri Raja Yunlo pada tahun 1485. Nama asli dari Putri Ong Tien adalah Hong Gie. Nama Ong Tien sendiri disematkan kepadanya karena putri ini adalah penerus Kaisar Ong Tien atau Li Anyontin, dan sampai sekarang orang lebih mengenalnya dengan nama Putri Ong Tien. Menurut legenda, Putri Ong Tien mendatangi Sunan Gunung Jati untuk dinikahi selepas Sunan Gunung Jati berdakwah di Cina. Akan tetapi, dalam pendapat lain disebutkan bahwa sebenarnya Putri Ong Tien adalah janda dari Ki Gede Luragung yang meninggalkan seorang putra bernama Pangeran Luragung. Pangeran Luragung kemudian diangkat oleh Sunan Gunung Jati dan kemudian hari dijadikan penguasa Luragung atau Bupati Kuningan, sehingga dikenal dengan nama Pangeran Kuningan atau Arya Kuningan atau Kemuning. Indikasi yang menguatkan bahwa Putri Ong Tien merupakan janda dari Ki Gede Luragung adalah adanya kabar dari beberapa naskah Cirebon yang menyebutkan bahwa perkawinan antara Sunan Gunung Jati dan Ong Tien digelar di Luragung. Meskipun demikian, dalam catatan lain juga disebutkan bahwa perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Ong Tien yang diadakan di Luragung itu semata-mata karena Ong Tien menyusul Sunan Gunung Jati yang kebetulan sedang berdakwah dan mengislamkan Ki Gede Luragung. Memahami perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Ong Tien, maka dapat juga dikatakan bahwa perkawinan tersebut merupakan upaya Islamisasi yang dilakukan Sunan Gunung Jati di wilayah selatan Cirebon. Dengan menjalin kekerabatan dengan penguasa Luragung atau Kuningan, diharapkan misi Islamisasi Cirebon atas Kuningan berjalan lancar dan penuh dengan kedamaian. Selain itu, dengan diislamkannya Kuningan, maka kerajaan Galuh dipastikan sulit menembus jantung pertahanan Cirebon. Yang keenam, Rara Tepasan. Selepas wafatnya Nyimas Babadan, Ratu Pakungwati dan Ong Tien, Sunan Gunung Jati menikah kembali dengan Rara Tepasan, yaitu putri Gede Tepasan yang masih memiliki darah dan kekerabatan dengan Prabu Majapahit. Dalam pernikahan ini, Sunan Gunung Jati dianugerahi dua orang anak, yaitu Ratu Ayu Wanguran yang kelak dinikahi Sultan Demak II, Topati Unus, dan Pangeran Pasarean yang kelak menikah dengan putri Sultan Demak II, yaitu Sultan Trenggono. Perkawinan terakhir Sunan Gunung Jati dengan Putri Jawa atau Majapahit sepertinya menjadi salah satu strategi Sunan Gunung Jati untuk menjalin persahabatan dengan Kesultanan Demak. Karena sebagaimana diketahui, Sultan Demak I atau Raden Patah merupakan anak dari Raja Majapahit, Bre Kertabumi Brawijaya V. Oleh karena itu, perkawinan antar keturunan Sunan Gunung Jati dan istri Majapahitnya dengan putra-putri Sultan Demak dianggap perkawinan yang sepadan karena sama-sama berasal dari keturunan Raja Majapahit.
Demikian kisah Sunan Gunung Jati, silsilah dan keenam istrinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.